Pak Rifki, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanda Ketua yang saya hormati dan cintai, para Wakil Ketua, para anggota Komisi 5, Pak Menteri dan jajaran yang saya hormati. Pertama-tama, atas nama masyarakat Kalimantan Selatan, kami mengucapkan terima kasih ke Pak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat beserta seluruh jajarannya karena memberikan respon yang cepat dalam rangka penanganan banjir di 11 kabupaten kota dari 13 kabupaten kota yang ada di Kalimantan Selatan. Ini banjir terbesar sepanjang sejarah karena sampai dengan hari ini Bapak, korban terdampak lebih dari 300.000 jiwa. Terus bertambah dari hari-hari awal kita melihat di sana. Infrastruktur yang rusak juga terus bertambah. Selain 2 jembatan yang putus yang tadi Bapak laporkan, tadi malam 1 jembatan di Desa Barikin, Kabupaten Hulu Sungai Tengah juga hampir putus. Saya sudah berkoordinasi dengan Kepala BPJN Kalimantan Selatan, Bupati setempat, dan memohon juga kepada Pak Kapolda untuk melakukan rekayasa lalu lintas. Ini bencana yang sangat besar. Kampung tempat saya lahir dan almarhum bapak saya dimakamkan, itu tinggi air 4 meter Bapak Ibu sekalian. Dan hampir semua keluarga kami mengalami musibah yang tidak ringan ini. Ini bukan hanya penderitaan mereka yang secara ekonomi memang sudah susah, tapi hampir semua stratifikasi masyarakat terkena dampak ini. Karena itu sejak awal saya melaporkan ke Pak Ketua, Pak Lasarus, dan di forum WhatsApp grup juga di Komisi 5 terkait dengan kondisi banjir di Kalsel ini. Tentu dari lubuk hati yang paling dalam, secara pribadi sekaligus sebagai anggota Komisi 5 DPR RI, kami memohon dukungan dari kakanda-kakanda semua, Komisi 5 DPR RI dan Kementerian PUPR untuk melakukan penanganan-penanganan yang cepat terhadap bencana banjir ini, baik pada saat sekarang, di mana banjir ini berdasarkan data yang kami terima dengan Pak Menteri pada saat Pak Presiden datang, itu pasang surut air laut kira-kira baru akan surut pada tanggal 29 atau 30 Januari yang akan datang. Banjir ini disebabkan oleh 2 hal yang sangat ekstrim. Pada sisi hulu terjadi percepatan turunnya air dari pegunungan karena alih fungsi lahan yang sudah sangat lama dilakukan di Kalimantan pada umumnya, wabil khusus di Kalimantan Selatan, mulai zaman Orde Lama saya kira, Orde Baru, pada saat itu adalah pengusaha-pengusaha hutan masuk di tempat kami di Kalimantan, tempat Bang Lasarus juga seperti itu, kemudian masuklah kemudian di era reformasi izin-izin usaha pertambangan, terutama kuasa-kuasa pertambangan yang diberikan di awal reformasi, pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2010 yang lalu. Saat ini kita ketahui di hilir itu tinggi air laut sangat tinggi dalam sejarah kami, sehingga hulunya cepat turun ke bawah, hilirnya tidak bisa mengalir ke laut. Beberapa infrastruktur yang telah dibangun oleh Kementerian PUPR cukup signifikan memberi dampak dalam penanganan banjir ini. Ambil contoh, Pak Ketua, ada bendungan Tapin di Kabupaten Tapin yang baru saja selesai, sebagaimana tadi Pak Menteri laporkan. Itu Kabupaten Tapin salah satu kabupaten yang sangat kurang dampaknya pada banjir ini. Sementara kabupaten sebelahnya, Kabupaten Banjar, tempat di mana kami meninjau jalan nasional yang putus itu persis bersebelahan dengan Kabupaten Tapin. Karena itu saya tentu berharap ada percepatan pembangunan infrastruktur yang dapat kemudian menjadi bagian dalam penanganan bencana terutama banjir di Kalsel. Beberapa bendungan mudah-mudahan bisa dipercepat pembangunannya. Bendungan Riam Kiwa di Kabupaten Banjar, termasuk di Hulu Sungai Tengah, karena yang paling terdampak di Hulu Sungai Tengah mungkin tidak cukup penanganan banjir yang reguler yang sudah dianggarkan, tetapi juga perlu untuk dilakukan pembangunan bendungan. Terakhir, Bapak Ketua dan pimpinan yang terhormat, dengan segala kerendahan hati, pada saat penetapan APBN tahun 2021 yang lalu,
saya mungkin agak lancang menginterupsi forum ini pada saat itu dengan mengingatkan kita bersama bahwa potensi bencana di Indonesia ini sangat besar. Saya merasa iba dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Karena setiap bencana datang, mereka diminta untuk cepat turun dan memperbaiki berbagai infrastruktur yang rusak. Jalan, jembatan, sungai, irigasi, dan seterusnya. Padahal sumber dari bencana itu bukan merupakan domain dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Juga bukan domain dari kewenangan Komisi 5. Karena itu mungkin dalam forum yang berbahagia ini, pimpinan kami mengusulkan agar kita memohon kepada pimpinan DPR RI agar melakukan rapat koordinasi lintas komisi untuk kita menyelesaikan berbagai problematika bencana yang ada di Indonesia ini. Baik banjir, longsor, dan yang lain-lain. Agar kemudian persoalan hulunya bisa kita selesaikan. Izin usaha pertambangan kita tata, bagaimana good mining governance itu bisa kita tetapkan, illegal mining itu bisa kita tata, alih fungsi lahan yang ada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, itu juga bisa kemudian diperlihatkan dengan betul-betul datanya, termasuk bagaimana penegakan hukum pada proses-proses lingkungan dan penataan tambang dan perkebunan besar yang ada di Indonesia. Hari ini Kalsel mengalami bencana. Boleh jadi kalau kita tidak bergerak cepat, maka tempat-tempat lain juga akan mengalami hal yang sama. Mohon maaf, Kakandaku, waktu agak lebih dari 3 menit. Saya tidak bisa bicara dengan sistematik karena saya sangat emosional pada kesempatan ini. Saya sengaja terbang dari Banjarmasin untuk mengambil kesempatan dan momentum yang berharga ini untuk mengetuk hati nurani kita semua. Atas segala kebaikan, perkenan, dan kerjasama dari Kakanda, para senior, pimpinan, dan anggota Komisi 5, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, dan kepada seluruh jajaran Kementerian PUPR di bawah pimpinan Pak Basuki Hadi Mulyono, saya hanya bisa mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan Bapak Ibu sekalian. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rifki.